Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Kekuatanlah yang membawa kita hingga kita sampai di bulan suci Ramadan. Kekuatan itu berupa cinta kasih dari Allah, memberikan kita nafas, memberikan kita berbagai hal, hingga kita pun juga melaksanakan acara ini. Program live Panrita Islami untuk hari ini Kamis tanggal 30 April 2020. Tentu saja di kebersamaan kita ini kita akan membicarakan tentang apa-apa saja yang menyangkut dengan agama Islam. Dan jamaah sebelumnya ucapan terima kasih kepada saudaraku yang telah berinfak untuk kelanjutan dan suksesnya acara Panrita Islami. Begitupun juga ada endorse kita, yakni bakso Labda. Baksonya orang Bulukumba, 100% daging sapi lokal, tidak menggunakan bahan pengawet, diolah dengan baik dan higienis. Lomboknya adu deh, ya lomboknya adu deh. Mau bukti? Datang Miki di Jalan Es Parman, Pasar Tua, dekat jembatan, dengan harga per mangkuk yakni Rp17.000. Satu box harganya Rp60.000, itu sudah termasuk dengan rempahnya. Jangan mengaku orang Bulukumba kalau belum menikmati racikan dari Saudara Alim, ya owners daripada bakso Labda. Baik, terima kasih sebelumnya untuk orang-orang yang betul-betul menjadi bagian daripada syiar agama Islam. Sebelum saya tampilkan seorang penceramah, saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini saya ambil dari kumpulan puisi religius, ya, kumpulan puisi religius Gelas-gelas Tuhan yang tak retak, karya Mahrus Andis. Dan insya Allah mudah-mudahan besok kita pun juga akan menampilkan beliau. Siapa beliau, bagaimana kita akan mengupas karya-karyanya nanti dengan dihubungkan dengan suasana COVID-19 dan juga suasana bulan suci Ramadan di tahun ini. Saya akan bacakan sebuah puisi. Engkaukah itu Dato? Kebetulan lokasi yang kita gunakan yakni Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. Al-Fatihah untuk Al-Mukarramah Abdul Jawad Hatib Bungsuh Dato Ritiro. Engkaukah itu yang menggoreskan sungai pertapaan ketika sekujur lidah keluh dan melepuh, memendam rahasia penciptaan? Engkaukah itu yang menaburkan manik-manik kesaksian ketika bola mata meregang dan pijar sangsi atas kemahaan? Engkaukah itu Dato? Engkaukah itu yang ajarkan aku tidak mengajarkan kepada cucumu tentang puisi yang luput dari pikiran? Bahwa sesungguhnya jika engkau ingin menjadi suci, berjuanglah agar Tuhan tak akan pernah memberi ampunan kepadamu. Ya, puisi ini ditulis di Bulukumba tahun 2000. Dan baik, kita sambut saja penceramah muda kita. Silakan, saya memanggil Nanda, Anandaku, karena penceramah ini adalah ponakan saya sendiri, Ahmad Pahlewi S. Iya, silakan bawa. Ya, biar bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dilihat dulu komposisinya. Sini. Belum. Oke. Ya, jamaah ya jamaah. Tidak kelihatan. Hari ini, tunggu, memang lama. Hari ini memang
saya sengaja menghadirkan penceramah muda. Di sisi lain, orang-orang tua macam kita ini tentu saja akan berganti, dan mereka lah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan syiar agama Islam. Dimulai dari sekarang, dan tentu saja akan memberikan sesuatu yang bernilai positif. Baik, Nanda, tadi telah saya bacakan sebuah puisi yang berjudul Engkaukah Itu Dato'. Puisi ini ditulis oleh Mahrus Andis, dan kebetulan momen kita berada di Masjid Islamic Center Dato' Tira Bulukumba. Apa yang Ananda dapatkan dalam puisi tersebut ketika dihubungkan dengan suasana pandemi COVID-19 dan juga suasana bulan suci Ramadan, masjid, makmurkan masjid. Silakan. Iya, sebelumnya terima kasih pada saya panggil Om karena memang Om saya, Om Abian. Tentunya pertama-tama kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa Allah kita tidak bisa berada di masjid ini, termasuk mengisi acara Pandrita Islami yang sungguh luar biasa. Di balik kita dihimbau untuk di rumah, kita tetap masih bisa berdakwah meskipun kemudian tetap kita melaksanakan prosedur jaga jarak. Physical distancing. Physical distancing, ya. Minimal 1 meter. Makanya tadi waktu kita sebelum memulai kita selalu wanti-wanti untuk menjaga jarak. Lanjut. Jadi luar biasa tadi puisi yang dibacakan oleh Om Abi, yang dibuat oleh orang tua kita, Andi Mahrus Andis, yang berisi tentang, kalau saya lihat, berikhtiar. Nah, terkait apa yang melanda negeri kita tercinta dan juga termasuk di kampung kita di Bulukumba. Maka berbicara mengenai virus corona, tentunya kita sudah tahu bersama, infonya sudah banyak tersebar luas, COVID-19. Tentunya kita sebagai manusia diwajibkan berikhtiar terlebih dahulu. Apapun itu kita berikhtiar terlebih dulu. Tapi kemudian agama mengajarkan kepada kita, setelah kita berikhtiar, maka pasrahkan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang seperti kita sering dengar, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tentang ikhtiar, himbauan pemerintah, fatwa ulama menekankan bahwa salatlah di rumah. Bukan berhenti salat, tapi salatlah di rumah. Betapa kita ingin senantiasa memakmurkan masjid. Mau sekali kita makmurkan masjid di suasana Ramadan ini. Tapi karena virus corona ini betul-betul luar biasa, maka kita setidaknya melaksanakan salat di rumah saja. Nah, apa yang bisa Ananda tangkap dengan adanya himbauan seperti itu ketika masjid yang seharusnya dimakmurkan, namun tiba-tiba kita diarahkan untuk salat di rumah saja karena pahalanya mungkin lebih sama lah. Sama. Baik Om, artinya dalam situasi seperti ini, para ulama kita sudah mengatakan bahwa kondisinya tidak seperti biasa. Justru luar daripada biasanya. Sehingga para ulama kita menghimbau untuk tidak ke masjid dulu, karena pertimbangannya di masjid itu saf dirapatkan, salaman pasti. Betul. Apalagi di satu sisi memang berat, apalagi hati kita sudah terpaut dengan masjid, sungguh pasti berat yang kita rasakan. Tetapi selagi-lagi kemudian itu tentunya Allah melihat niat kita, dan dari segi pahala tentunya insya Allah juga akan sama, karena kita ingin ke masjid tapi untuk situasi darurat itu kemudian tidak bisa kita kemudian realisasikan berjamaah seperti biasa. Jamaah kita akan terus berbicara atau ngobrol dengan materi kita
Ya, ini tentang masjid, dan bisa saja kita akan keluar daripada tema masjid tersebut ketika kita memang diharuskan untuk membicarakan berbagai hal dalam konteks di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya, bagi saudaraku yang ingin melihat bagaimana pendidikan Islam ini akan berjalan seperti yang diharapkan, karena bagaimanapun juga menghadirkan penceramah pasti kita membutuhkan operasional, ya, membuat sebuah acara ini tentu saja akan kita berikan haknya kepada orang yang kita ajak untuk melaksanakan acara ini. Nah, silakan bagi yang ingin berinfak, silakan di rekening 0766826184. Silakan atas nama Muhammad Sabri. Untuk konfirmasinya di WA 08522416 Dan tentu saja terima kasih lagi, selalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku, orang tuaku, siapapun itu yang telah mendonasikan hartanya untuk sebuah kemaslahatan secara agama Islam. Tidak dilihat daripada sedikitnya, banyaknya, tapi bagaimana momentum ini memberikan pahala gudang bagi kita. Ya, Nanda Pahlevi, ini puasa keberapa ini? Sudah kelima ya? Berarti saya puasa ke-7. Sampai sebentar. Tidak terasa. Padahal saya masih merasa puasa kelima. Luar biasa. Sudah hampir, insya Allah seminggu sebentar kalau kita berbuka insya Allah. Ya, apa-apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan pada saat kondisi virus corona sekarang ada di dunia ini. Biasanya kan kalau selama ini, tahun kemarin kita masih sanggup untuk menuntaskan semuanya. Nah, sekarang karena ada kondisi seperti ini, kita hanya di rumah, bagaimana? Sebenarnya melihat situasi kita saat ini, tentunya tidak menghalangi kita untuk beribadah. Lebih bagus lagi ya? Iya, meskipun di rumah justru kita bisa beribadah maksimal dengan keluarga. Iya. Banyak-banyak baca Al-Quran sebagaimana bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Lebih terfokus. Ya, bisa lebih terfokus. Kemudian sedekah bisa sekarang lebih mudah karena zaman digitalisasi tadi. Betul sekali. Transfer bisa gitu sebagainya. Kemudian kita bisa banyak kemudian bersilaturahim dengan keluarga dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian wabah ini menghalangi kita untuk beribadah. Banyak beribadah yang bisa kita maksimalkan dari rumah. Lebih terfokus lagi ya. Iya. Kalau selama ini mungkin tahun-tahun kemarin mungkin saja bolong-bolong tarwita. Iya. Nah, tahun ini bulan Ramadan ini karena hanya di rumah. Bisa jadi rumah. Bisa jadi. Jadi keterlaluan memang kalau tidak menuntaskan atau menyelesaikan tarawih selama 30 hari ini ya. Iya. Karena alasan itu tadi. Betul sekali. Terus sudah ada yang kontrol istrinya. Di samping juga semakin semakin intens juga untuk baca-baca, buka-buka lagi Al-Quran, perbaiki lagi bacaan kita. Ternyata baru kelihatan semua kekurangannya. Iya, betul. Dan inilah hikmah daripada selalu kita mengambil sebuah hikmah dari sesuatu kejadian, karena sebuah kejadian itu bukan kebetulan. Iya, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Pasti Allah mengikuti dengan ketentuannya. Iya. Ya, oke, Nanda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya. Ada materi lain, bisa silakan. Berkaitan dengan momentum puasa, tentunya ini kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Dengan hubungan kita dengan manusia. Ya. Atau sering kita biasa dengar hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Ini momentum kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wattabi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, wattabi sayyi'atil hasanah tamhuha, iringilah
keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan yang terakhir, bihulukin nas, bihulukin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini semua ada di bulan puasa. Ada di bulan puasa ada ya. semua di bulan puasa. Ketika kita misalnya berpuasa, saya sering tanya sama anak-anak, puasa Ki? Dia jawab, iya puasa. Puasa Kak. Iya. Apa buktinya? Apa buktinya? Tidak bisa dia buktikan. Oh iya. Karena orang puasa yang tidak puasa bisa juga jipet krim bibirnya. Sama Ji. Sama Ji. Iya, sama Ji. Kalau mau Ji bahasa paling di apa jilat-jilat Ji disapu-sapu Ji bibir. Padahal mungkin sudah Ki makan nasi campur di kamar baru keluar loh. Iya, betul. Jadi betul. kata Allah, as-saumu li wa ana ajisibi. Puasa itu bagi saya dan saya akan yang langsung memberikan ganjarannya. Ya. Makanya itu semua dalam agama kita, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, termasuk haji, itu mendidik kita untuk dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Coba kita lihat di tempat wudhu, tidak ada itu petugas, nunda nabasi kakinya ini. Tapi kita yakin tidak sah wudhu tak kalau dan Allah pasti tahu. Ya, jadi tergantung dari kita sendiri yang rasakan. Walaupun terlihat orang melihatnya bahwa kita sudah sempurna berwudu, tapi kalau dalam hati kita ada titik memang mengatakan bahwa belum sah, maka lakukanlah ulang lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Iya. Semuanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Setiap orang, setiap manusia dan muslim pasti dibekali dengan keyakinan. Alangkah ruginya kalau manusia itu, apalagi muslim, tidak memiliki keyakinan. Karena hanya keyakinan mampu menebak bahwa ada Tuhan pada dirinya. Ya, mungkin seperti itu ya Anda ya. Nah, baik. Jamaah. Acara kita ini mendapat dukungan endorse. Ada bakso Labda, baksonya orang Bulukumba, 100% daging sapi lokal, tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan baca-baca. Itu tempatnya di mana itu? Tempatnya di Jalan Es Parman Pasar Tua. Ada kan di situ dekat jembatan. Oh, dekat jembatan. Ya, dulu itu namanya Warung Nabila, kalau tidak salah. Nah, kemudian ini dagingnya daging sapi jenis. Daging sapi asli, jadi tidak ada dicampur dengan ayam, daging sapi. Daging murni, sapi. Bisa dalam bentuk pesanan, akan ada delivery. Ya, satu box itu harganya 60.000, sudah termasuk bumbu kuahnya. Satu paket ini. Paket. Kemudian untuk permangkuk 17.000 rupiah. Ya, untuk penikmat bakso silakan pesan sekarang dengan nomor telepon 085 399 856 838. Saya ulangi 085 399 856 838. WA 081 526 124 541. FB atas nama Sakti Nur. Jadi silakan buka dan silakan berteman. Pesan, ya silakan pesan. Apalagi dan kalau hujan-hujan namanya. Iya, apalagi kalau hujan-hujan karena tagline-nya ini, jargonnya ini, lombonya pedis. Oh, lombonya ciri khas. Iya, pokoknya pedis sekali. Kita tidak tahu level keberapa dia pakai untuk lombok. Ya, baik. Kemudian bagi saudaraku jamaah yang ingin memberikan infaknya, silakan di 0766 826184. Saya ulangi lagi. BNI 0766826184. Biar acara kita ini akan terus menjadi reguler dan kita bisa menyiarkan kaidah-kaidah tentang Islam, tentang berkehidupan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nanda. Masih dengan berkaitan tentang hubungan manusia kepada manusia, hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, dalam konteks kita jarang lagi untuk salat di masjid kita ini, otomatis
yang selama ini kita selalu ketemu dengan para jamaah, Jamaah. kita biasa saling Salaman. salaman, kita biasa saling berkabar lewat media sosial. Nah, apakah seperti itu begitu beratnya suasana kita pada bulan ini? Ya, itu artinya itulah tantangan juga bagi kita. Iya. Karena di satu sisi silaturahmi kita harus tetap jalan. Iya. Ya. Sekarang kan bisa berkabar juga via WA dan sebagainya. Ya, Video betul call. sekali, betul sekali. Jangan tetap kita kemudian dihimbau Physical distancing dan social distancing. Tapi sekarang kan physical distancing. Fisikal ya. Iya. Jadi karena kita lihat ini banyak yang sepi grupnya karena gara-gara itu juga. Jadi Iya. kita bisa berkabar, kan video call. Iya. Kita bisa lihat langsung muka teman-teman kita, tanya kabar. Terus silaturahmi kan bisa seperti ini tetap. Termasuk apa yang kita laksanakan sekarang ya, dengan menghadirkan Pandrita Islami, sebuah bagian untuk saling berkabar, saling mengirimkan salam, ya, bahwa kita masih dalam suasana seperti ini di bulan suci Ramadan. Bagaimanakah kabar saudaraku, para jamaah? Mudah-mudahan Ya. warga misalnya Bulukumba pada khususnya, yang keluarga kita semua ini dilindungi Allah. Amin, 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 amin. Dari wabah maupun dari bahaya, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Insya Allah, kita berharap mudah-mudahan tidak akan lama lagi Iya. Pandemi ini Insya Allah, amin, amin. menyerang kita. Setidaknya kita sudah lakukan apa yang telah Ananda sampaikan, bahwa kita harus berikhtiar, Iya, berikhtiar, kemudian kita bertawakal. tawakal. Jikalau virus itu juga mengenai kita, Nah, itu sudah itu kita kembalikan kepada kembali Allah. kepada Allah. Karena klasifikasi untuk ketika kita memang meninggal telah Iya. diatur oleh Sudah diatur Iya. jauh-jauh sebelumnya. Sudah diatur. Nah, lampu sudah menyala, berarti sekarang sudah 30 menit dari Setengah pukul 6, ya. 17. Ya, Oke. betul. Kalau begitu kita akan akhiri kebersamaan ini. Oh, sudah. Mungkin untuk ada closing statement closingnya atau kata penutupnya. Jadi pemirsa live streaming Pandrita Islami, bahwa jadikan momentum Ramadan sebagai start yang baik untuk kemudian memperbaiki diri. Dan satu pesan saya, jangan jadi muslim yang musiman, yang hanya ke masjid pada saat Ramadan, baca Al-Quran pada saat Ramadan. Jadikan momentum Ramadan atau di bulan-bulan lain selain Ramadan itu menjadi Ramadan kita. Luar Sekali biasa. lagi pesan saya, Allah berfirman, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seperti itu. Ya, terima kasih Ananda. Ya, saya juga terima kasih, mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Insya Allah, justru itulah harapan kita, bagaimana kita dapat bermanfaat di atas bumi Allah ini, siapapun itu, ketika bisa untuk menyampaikan fastabiqul khairat. Iya, kebenaran, berlomba-lomba lah. Walau hanya satu ayat yang kau ketahui, tapi dermakan lain. Dan itu kalau continue itu bisa berpengaruh. Ya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Ananda. Saya juga sukses terima kasih terus. Sudah diundang ke program ini. Pandrita Islami. Pandrita Islami. Baik. Ya, jadi ikuti terus program Pandrita Islami karena akan hadir insya Allah. Kalau saya masih belajar. Insya Allah besok akan hadir orang tua kita. Insya Allah kita berharap orang tua kita Mahrus Andis yang menulis gelas-gelas Tuhan yang tak retak ini akan kita hadirkan. Sambil setiap puisinya akan kita kupas dan kita hubungkan dengan bulan Ramadan dan suasana pandemi COVID-19. Jadi monitor dari rumah sambil menunggu waktu berbuka. Luar biasa. Ya, terima kasih Nandaku. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, itulah Ananda Ahmad Pahlevi yang merupakan ponakan saya. Seorang penceramah muda, harus kita dorong dan mendapatkan tempat untuk syiar agama Islam. Sebelumnya, saya akan bacakan kembali sebuah puisi
masih dari kumpulan puisi Gelas-Gelas Tuhan yang Tak Retak, karya Mahrus Andis. Judulnya Perang. Perang. Tak sanggup engkau lumpuhkan dengan peluru. Tak cukup engkau halau dalam kumpulan doa-doa. Tak mungkin engkau jinakkan di bait rintih nyeri puisi. Perang adalah gumpalan asap sisa pembakaran dalam nadi angan-angan ketika engkau pertama kali mengenal kembara. Perang umat, perang sepanjang cakrawala, perang melawan musuh, melawan diri, melawan Tuhan, melawan engkau yang tak suka perang. Tuhan yang maha bijak, pencipta perang, berilah padaku perangsang, agar selalu menang dalam perangkap ini. Ya, itulah puisi dari Mahrus Andis, ditulis di Makassar pada tahun 1985. Sebelum saya akhiri, terima kasih lagi kepada orang tuaku, saudaraku yang telah berinfak untuk acara Pandita Islami. Bagi yang ingin berinfak silakan di nomor rekening 0766826184. Saya ulangi 0766826184 atas nama Muhammad Sabri. Untuk konfirmasi silakan WA 08524416 atas nama Sabri Abian. Akhirnya, pada intinya bahwa momentum bulan puasa, bagaimana kita memulai atau start untuk memulai sesuatu yang baik. Karena pandemi COVID-19 adalah juga bagian tak terpisahkan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berprasangka buruk, berprasangka baiklah, karena setiap perjalanan kejadian ada hikmah yang mengikutinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.